Halo, saya Nimade Widyanawati, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Kuta, Kabupaten Badung. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama-tama, apa kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia tentang hukum dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif. Budaya positif itu dapat diwujudkan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri melalui nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri dari motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah posisi kontrol. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan terakhir, manajer. Seorang guru yang baik hendaknya berada pada posisi kontrol manajer. Pada posisi manajer, guru akan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi sehingga murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Guru memfasilitasi murid dalam membentuk keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan kelas antara guru dan murid. Yang kelima, segitiga restitusi. Dengan guru yang berperan sebagai manajer, maka akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan murid yang menemukan sendiri penyelesaian masalahnya dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya. Keterkaitannya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah atau kelas, maka akan memudahkan terwujudnya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan budaya positif, akan bisa terwujud jika guru memiliki 5 peran guru penggerak serta kolaborasi seluruh warga sekolah dalam melaksanakan keyakinan sekolah atau kelas. Dengan terbentuknya budaya positif, akan mewujudnya visi dan misi guru penggerak dengan pembuatan prakarsa perubahan. Selanjutnya adalah refleksi. Saya menyadari semua pemahaman tersebut harus benar-benar diresapi dan diwujudkan dalam tindakan.
Hal-hal menarik dan di luar dugaan yang saya alami selama mempelajari adalah pada saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Saya menyadari penghargaan berdampak tidak baik, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah pembuat rasa bersalah dan pemantau. Seharusnya saya bertindak sebagai manajer dalam menangani berbagai masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya biasanya menangani siswa yang sering menggunakan HP tidak sesuai kebutuhan. Untuk menangani masalah tersebut, saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Saya merasa termotivasi dan tertantang untuk mewujudkan budaya positif di sekolah atau kelas dengan cara memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah atau kelas. Hal baik yang sudah ada dalam penerapan budaya positif adalah mulai munculnya motivasi internal murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya merasa sangat bersalah karena sudah menghukum murid. Saya berpikir murid akan jera dan tidak akan mengulanginya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang karena saya menyadari bahwa komunikasi itu sangat penting untuk menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab pada murid. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya mempraktekkan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, "Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan," atau "Tidak ada manusia yang sempurna." Hal penting lain yang dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah pentingnya kolaborasi antar guru dan murid dalam melaksanakan keyakinan kelas serta kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan keyakinan sekolah agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan dan dilakukan secara berkesinambungan saat berada di sekolah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Salam Guru Penggerak.